Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما يدرك تكبيرة الأولى kutibat lahu bara'atu minan nar wa bara'atu minan nifaq atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hadirin jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua yang berhadir di masjid ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, terlebih nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, taufik dan hidayah, sehingga dapatlah kita berhadir rumah Allah, jalankan perintah Allah, ikut cara yang paling disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh dengan berjamaah yang insya Allah kita lanjutkan dengan sedikit mudzakarah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab dimasukkannya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan mudzakarah kita bab salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum an-nas فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف وذا الحاجة فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء متفق عليه. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang di antara kalian mengimami manusia, maka hendaklah ia memperingan salatnya. Karena di tengah-tengah mereka ada anak-anak, ada orang tua, ada orang yang lemah, ada orang yang punya hajat. Tapi jika ia sholat sendiri, maka hendaklah ia mengerjakan sholat seperti apa yang ia kehendaki. Fiqhul hadis. Istihbabu takhfifis sholat mura'atan lihalil ma'mum ma'itmami arkaniha. Ini hadis menjelaskan disunahkan untuk
memperingkas sholat, mempercepat sholat. Karena apa? Menjaga keadaan makmum. Walaupun imamnya kuat, tengok makmumnya. Al-hajat min umuri dunya udrun fi tahfifis salat li istiqalil qalb biha wa insirafil musalli an kamalil khusyu' fiha. Hajat dari urusan-urusan dunia ini termasuk uzur dalam memperingan salat. Dikarenakan sibuknya hati dengan urusan dunia dan dapat memalingkan orang yang sholat dari sempurnanya khusyuk. Orang sholat dipajak, ya kan? Panjang bulat. Nah, gitu. Yang tadinya awal-awalnya khusyuk, lama-lama gak khusyuk, ya kan? Kok lama kali Pak imamnya nih? Kok lama kali nih? Sholat tinggi nih yang belanja. Nah, gitu. Terakhir jadi apa? Gak khusyuk. Makanya pendek. An Amr ibnu Salimah radhiyallahu anhu qala abi ji'tukum min 'indi Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan qala fa idza hadaratis shalah falyu'attin ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum qur'anan wa qalu fanadharu walam yakun ahadun aktsara minni qur'anan faqaddamuni wa anna ibnu sittin aw isinin rawahul Bukhari wa Abu Daud wa Nasai. Dari Amrun ibnu Salimah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, sesungguhnya saya datang kepada kalian dengan membawa kebenaran dari Nabi. Nabi bersabda, jika waktu sholat telah tiba, maka hendaklah seseorang di antara kalian mengumandangkan azan. Dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafal Qur'annya. Kemudian mereka melihat, ternyata tidak ada satu orang pun yang lebih banyak hafalan Qur'annya ketimbang saya. Maka mereka mendorongku maju. Sedangkan ketika itu umur saya baru 6 atau 7 tahun. Rawahul Bukhari. Hadis riwayat Imam Bukhari. Fikul hadis. Masyru'iyatul adzan li shalawatil maktubah inda dukhuli waqtiha. Disyariatkan adzan bagi salat fardu ketika masuk waktu. Al imam afdalu minal adzan. Jadi imam lebih utama daripada adzan. Al haqqu bil imamah wa aksar Qur'anan. Orang yang paling berhak jadi imam adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jawazu imamati sabi wa bihi qala Syafi'i. Boleh anak kecil jadi imam. Ini pendapat Imam Syafi'i. Wa man'ah Malik, Imam Malik melarang, enggak boleh anak kecil jadi imam. Wa zawaja Abu Hanifah wa Ahmad fi nawafil dunal faraid. Imam Hanafi, Imam Ahmad memperbolehkan anak-anak jadi imam dalam sholat sunnah. Sholat fardu nggak boleh. Anak kecil, ya kan? Imam Syafi'i, ya ini hadisnya. Di masa Rasulullah pernah kejadian anak umur 7 tahun jadi imam masjid. Berarti hukumnya boleh. Nah, kalau Imam Hanafi ya nanggapin itu kan karena Rasulullah nggak tahu. Kan kampungnya lain. Nabi hanya mengatakan hendaklah yang menjadi imam orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Setelah itu Rasulullah kembali ke Madinah. Dicari-cari yang ada cuma anak-anak. Dia yang disuruh maju tanpa sepengetahuan Rasulullah. Nah, yang nanggapi gitu. Kalau Imam Syafi'i ya nggak mungkin lah imam masjid Nabi nggak tahu. Ya kan? Nggak mungkin. Nah, gitu. Ini apa? Tapi ya sebaiknya orang dewasa. Cuman misalnya boleh atau tidak, hukumnya apa? Boleh. Misalnya emak-emak sholat di rumah, anaknya kalau di masjid lasak kali, tapi bacaannya ada paten karena sekolah TK, ya kan, sekolah SD IT, udah bahasa satu juz. Nah, depan mak di belakang, kau jadi imamnya. Namanya
Anak laki-laki, mana boleh emaknya jadi apa? Jadi imam, dimajukan anaknya, baru umur 7 tahun misalnya. Ya silahkan. Ini apa? Ada hadisnya. An Nabi Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'umul qaum aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'is sawa fa'alamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa fa aqnahum hijratan wa in kanu fil hijrati sawa fa aqnahum silman wa fi riwayatin sinnan wala ya ummu rajula fi sultanihi wala yaqulu fi baitihi ala takrimatihi illa bi idnihi rawahu Muslim. Ibnu Majah min hadis Jabir radhiyallahu anhu wala ya'ummannal imra'atun rajulan wala aqrabiyyun muhajiran wala fajirun mu'minan wa isnadu wahid. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hendaklah yang mengimami satu kaum adalah orang yang paling mahir dalam membaca kitab Allah. Jika mereka sama dalam hal bacaan, maka orang yang paling paham tentang sunnah, orang yang paling paham tentang sunnah. Jika mereka ini sama kealimannya tentang sunnah, maka orang yang pertama kali hijrah. Pertama kali apa? Hijrah. Ini kampung bukaan. Siapa yang pertama kali tinggal di kampung itu? Itu yang paling layak jadi imam. Jika mereka ini sama dalam hal hijrah, maka yang paling pertama masuk Islam. Dalam satu riwayat yang paling tua umurnya. Janganlah seorang laki-laki mengimami laki-laki yang lain di dalam tempat kekuasaannya. Janganlah seseorang duduk di tempat duduk khusus seseorang ketika di rumahnya kecuali dengan izinnya. Rawahu Muslim. Ini hadis riwayat dalam riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, janganlah seorang wanita mengimami laki-laki. Orang Arabi mengimami muhajirin. Enggak boleh pendosa mengimami orang yang beriman. Fiqhul hadis. Iqamatus shalah min muhimmatil umur ad-diniyah. Walidzalika bayyana Rasul al-Karim annahu yaqdumu lahal akmal fal akmal. Mendirikan salat termasuk perkara agama yang paling penting. Urusan agama yang paling penting ya mendirikan salat. Oleh karena itulah Rasulullah SAW yang mulia menjelaskan hendaklah yang menjadi imam salat adalah orang yang paling sempurna di kampung itu. Kalau nggak ada, yang sempurnanya di bawahnya. Kalau nggak ada, yang di bawahnya. Cari yang paling apa? Sempurna. Ya. Orang sempurna, cari yang lebih sempurna lagi. Ini semua apa? Hafal Quran. Di antara yang hafal Quran, yang paling baik bacaannya. Ya. Macam di Masjidil Haram itu banyak yang hafal Quran, bukan cuma Syekh Abdurrahman Sudes. Cuman di antara yang hafal Quran, beliau yang paling enak bacaannya, nah, itu. Paling enak suaranya, maka dipilih. Misalnya enaknya sama, dicari yang lebih alim. An-nahyu anit taqaddum bil imam fi shalah al-sultan illa bi'izni. Enggak boleh seseorang menjadi imam salat di tempat kekuasaan orang lain kecuali dengan izin mereka. Apa? Seseorang ini nggak boleh tiba-tiba jadi imam. Kita datang musafir, ya. Orang komat langsung maju tanpa disuruh sama orang tempatan, ini nggak boleh. Ya. Ini apa? Nggak boleh musafir itu ngimami orang mukim kecuali diminta. Kecuali apa? Diminta. Kalau enggak ya sebaiknya jadi makmum. Man'ul julus alal firas al khas li sahibil bait illa bi'izni. Nggak boleh duduk di atas tempat duduk khusus bagi pemilik rumah kecuali dengan izinnya. Kadang-kadang ada orang yang punya kursi goyang. Dia beli cuma satu, yang lain kursi biasa. Cuma satunya di rumah itu.
Berarti ini kan ini kursi khusus untuk pemilik rumah. Ini nggak boleh kita duduk di situ. Nah, kita nggak boleh duduk di situ, kecuali tuan rumah mempersilahkan. Ya. Silahkan Pak duduk. Nah, nggak ada lagi teman itu, udah nggak apa-apa duduk di situ. Nah, baru boleh. Kalau enggak, jangan duduk di tempat duduk khusus. Almar'ala ta'um rajula. Wanita nggak boleh ngimami laki-laki. Qal jumhur bi adami sihhati imamati halirijal. Nggak sah wanita ngimami laki-laki. Sholat wanitanya sah, sholat laki-lakinya batal. Nggak boleh. Wa amma imamatu halin nisa fa fihi khilaf. Kalau perempuan ngimami perempuan bagaimana? Ada perbedaan pendapat. Wa qala Syafi'i wa Ahmad bijawasi mustadilina bima ra'au Daruqutni wal Baihaqi an itatil Hanafiyah faqalat ammatna Aisyah faqamat bainana fis shalah maktubah. Mereka Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan satu riwayat dari Imam Malik mengatakan boleh perempuan jadi imam perempuan. Dalilnya apa? Hadis riwayat Ra'ithah Al-Hanafiyah. Beliau mengatakan Aisyah telah mengimami kami dan beliau berdiri di antara kami, berdiri di tengah-tengah shaf, nggak maju dalam sholat fardu. Ini pernah kejadian Aisyah ngimami sholat berjamaah. Wa dhahabat Malikiyah ila adami jawaz mutlaqan sawa'un kanat sholatu fardhan aw naflan. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat perempuan tidak boleh jadi imam secara mutlak, baik imam laki-laki atau imam perempuan, baik dalam sholat fardu atau dalam sholat sunnah. Perempuan pokoknya nggak bisa jadi imam. Mau imam laki-laki nggak bisa, imam perempuan juga nggak bisa, nggak boleh. Dalam mazhab apa? Maliki. Ini alasannya. Wa qaratu imamatil Arabi lil muhajir. Makruh orang Arabi, Arab Badui mengimami muhajir. Al-fajir la ummul mukmin. Pendosa nggak boleh mengimami orang taat. Qala al-jumhur bi sihhati shalah khalfal fasik ma'al karahah li anna al-adalah indahum ghairu syartin fi amamati wa yaqwihi hadisu sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan sah salat di belakang orang fasik. Di belakang orang fasik sah. Tapi hukumnya makruh. Dengan fasik pendosa. Orang ahli dosa tapi bacaannya paten, misalnya. Bacaan bagus, Qur'annya bagus, tapi judi online lancar ya kan, misalnya. Ini kan pendosa nih, ya. Jadi imam hukumnya makruh, kita bermakmum dengannya. Tapi menjadikan orang seperti ini jadi imam hukumnya haram. Ya. Kita bermakmum dengan orang fasik hukumnya makruh, tapi melantik orang fasik jadi imam hukumnya haram. Melantiknya nggak boleh. Tapi kalau dia nggak dilantik, tukang maju sendiri karena merasa bacaannya paling batin, ya kita bermakmum di belakangnya, tapi hukumnya apa? Makruh. Kok makruh? Nah, karena dia jadi perantara antara kita dengan Allah. Habis sholat dia doa, ya. Sedangkan dia ini hubungannya nggak baik sama Allah. Hubungan dia dengan Allah itu nggak baik. Kalau kita buat proposal misalnya, ya kan, ke wali kota, tapi orang ini pernah selek sama Pak Tengku Amir Hamzah, misalnya sama apa? Sama wali kota Binjai. Kira-kira cair nggak itu? Ya kan? Nah, ini orang yang jadi imam ini orang yang hubungannya nggak baik sama Allah, bolak-balik maksiat. Nah, tiba-tiba dia doa, awak aminkan. Kira-kira doanya dikabulkan nggak ini kira-kira? Nah, itu makanya makruh bermakmum dengannya, ya, karena dia jadi perantara antara kita dengan Allah. Kemudian apa? Alim ulama kita mengatakan
adil, soleh itu bukan syarat sah jadi imam. Karena Nabi bersabda apa? Sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Salatlah kalian di belakang setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Dan dalam kehidupan sahabat pernah terjadi mereka sholat di belakang pemimpin yang fasik. Ya, kan pernah dulu di masa sahabat ini apa? Yang menjadi pejabat-pejabat ini para pendosa. Wafatnya apa? Sayyidina Ali, naik Muawiyah. Muawiyah wafat, naik putranya. Ya, Yazid bin Muawiyah. Yazid bin Muawiyah ngangkat Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini wah pendosa besar, banyak membunuh orang. Orang Islam yang dibunuh beribu-ribu sama dia. Pokoknya asal sikit selek sama pemerintah dibunuh. Orang yang nampaknya punya pengaruh dibunuh. Nah, gitu. Siapa yang paling berpengaruh ketika itu? Ya kan? Abdullah bin Umar, orang yang paling berpengaruh. Ya, Yazid bin Muawiyah ini pengaruhnya kecil. Ya, cuman menang bapaknya khalifah. Bapaknya khalifah, ya kan? Kan gitu. Dia khawatir nanti kalau sekiranya orang-orang berpengaruh nggak disingkirkan, nanti mereka akan bisa jadi khalifah, kalah aku pengaruhnya. Karena ini orang-orang besar, putranya Umar bin Khattab, ini sepupunya Rasulullah, ini cucunya Rasulullah Hasan dan Husain. Nah, ini orang-orang seperti ini dibunuh aja, disingkirkan. Nah, sampai mikir kayak gitu. Ya kan? Pokoknya jangan ada saingan politik. Ya, begitulah. Zaman dulu udah mulai. Nah, ini jadi imam masjid. Sahabat bermakmum di belakangnya. Ya, dia jadi khotib hari raya Idul Fitri juga. Ya mau nggak mau awak dengarkan dia, ya kan? Dia cerita pesan takwa, tapi pembunuh yang bilang, ya mau nggak mau awak dengar, karena dia apa? Presidennya, ini gubernurnya. Ini kejadian, maknanya apa? Kejadian pun pernah terjadi. Sahabat bermakmum dengan orang fasik, pendosa besar. Kalau mazhab Hambali mengatakan orang fasik nggak boleh jadi imam. Fa in khifa adahu shalla khalfahu adda illa al-jum'ah wal 'id. Kalau kita takut nggak sholat di belakangnya, takut nanti jadi masalah, silahkan sholat di belakangnya, nanti sampai rumah ulangi lagi. Menurut mazhab apa? Hambali, kecuali Jumat dan sholat hari raya. Ya, Pak. Alhamdulillah hadirin yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan, kekurangan dari diri sendiri, dan sekarang kita masuki sesi tanya jawab. Ini pertanyaan bebas, nggak harus berhubungan dengan materi. Boleh. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memanfaatkan tentang syarat-syarat sholat dan syarat-syarat menjadi seorang imam sholat berjamaah. Maka kita